Lensa ini tiba-tiba langsung mencuri slot di tas gua. Voigtlander Nocton 50mm f1,0. Karena apa? Kita bahas nanti satu-satu poinnya ke depan. Lensa ini tiba-tiba langsung mencuri slot di tas gua yang tadinya diisi oleh 50mm f1,2 dari yang Nocton juga. Sebelumnya gue suka lensa itu juga menjadi lensa pertama gua, lensanya yang kayak gini. Nah, itu tuh menjadi lensa andalan gue di lini 50mm gue karena gue waktu itu suka sama renderingnya yang modern ya, karena itu aspherical. Oh ya, by the way, lensa ini juga aspherical, jadi kita singkirin dulu yang klasik. Buat yang pengen tahu klasik tuh kayak gimana, nanti gue sisipkan link videonya di akhir videonya biar kalian bisa tahu apa sih makna klasik pada Voigtlander lineup. Nah, yang 51,2 itu gue suka banget karena renderingnya yang modern. Jadi gue yang masih butuh foto tajam dan warna yang kontras tebal itu bisa didapetin, sekaligus F-nya besar. Nah, ketika dia rilis ini langsung kayak dia nge-replace 50 f1.2 dan ditambahin bonus yaitu F-nya sampai 1,0. Kebayangkan, jadi kita punya sedikit ruang untuk berekspresi lebih jauh lagi, melewati diafragma yang lebih besar lagi. Dan surprise banget gue pribadi karena gue juga sebelumnya udah nyoba lensa-lensa yang mungkin kayak teman-teman bilang, oh 51,0 biasa aja kali bang, kan ada yang 50,0,95. Iya, tapi nggak tahu kenapa gue suka yang ini karena di 50,0,95 waktu F-nya gue mentokin atau di bukaan paling besarnya, yang gue dapet tuh kayak soft focus gitu loh. Mungkin kalau gue adalah seorang videographer gue akan go for it, cuman karena gue fotografer, gue kadang-kadang pengen bener-bener maksimalin F gue mentok gitu ya. Gambarnya malah soft focus, malah ada di beberapa lensa yang punya line up 50,0,95 nya dia focus shiftingnya berasa banget, kayak pas kita keker fokus taunya enggak. Nah, lensa ini di f1 nya tajam banget. Gue kaget pertama kali pakai, jadi pas gue moto ayam pas gue mentokin tajam banget, sampai gue zoom 100% crop gitu ya di komputer, itu tajam banget. Nah, selain tajam, lensanya punya kelebihan apa lagi sih? Nanti kita bahas. Tapi sekedar biar teman-teman lihat, dia mempunyai fisik yang besar ya. Bisa teman-teman lihat juga di sebelah ini ada lensa yang menjadi line up Trisula gue kali ya, 35, 50, 75. Dan yang gue bilang 50-nya sekarang udah diganti sama yang ini. Nah, 35 sekecil ini. Teman-teman bisa lihat 50-nya udah sebagong ini. Ini kita buka. Tuh. Jauh ya. Even yang 75 yang teleknya dia itu segini. Nah, ini plus hood jadi agak panjang. Nah, teman-teman bisa lihat dia gendut banget yang 50 f1-nya. Nah, itu menjadi, kalau gue bilang minus enggak juga ya, kadang-kadang memang di line up 50 f1,2 ke bawah, f1,0 dan f0,95 biasanya bodinya nggak ada yang kecil. Kayak Leica punya juga, Leica-nya segede gini. Jadi menurut gue itu adalah resiko yang harus kita tanggung karena F-nya nggak bercanda dan dalamannya juga, glass-glassnya ini elemennya asli ngeri-ngeri gitu loh. Kacanya gede-gede banget kayak kaca di SD negeri. Jadi dia memang membutuhkan cangkang yang besar. Dan kalau kita yang udah biasa pakai lensa auto berat-berat kayak 50 f1.2-nya Nikon yang segede gini, 51.2-nya Canon yang segede gini, ini ya biasa aja gitu. Nah, itu sekilas dari body dan materialnya udah pasti bukan kaleng-kaleng ya. Ini pokoknya lu sentil bunyi tek nih. Nah, lu cari sendiri materialnya apa, cuman bukan plastik, bukan yang remeh-temeh. Gue juga nggak terlalu bahas secara spesifikasi, kalian bisa lihat sendiri di Google karena itu review yang kurang menarik. Gue lebih kepada perasaan gue setelah memakai lensa ini. Yang pertama mau gue bahas adalah performa dia menghadapi
kondisi motret yang melawan cahaya. Gua nih lagi motret papan itu ya, papan tulisan. Kondisi cahayanya beneran di belakang mataharinya. Waktu gue moto ini mataharinya gue udah ajak ngobrol tuh, gue pengen suruh dia geser dikit, mataharinya nggak mau, jadi ya udah gue coba foto aja. Dan menurut gue ini kekurangan yang menjadi bonus juga justru buat gue, karena ternyata masih ada sedikit bias flare ya. Nah gue berpikir kalau ini foto gue BW-in cakep nih yang kiri nih, karena kadang-kadang kita pengen sedikit yang soft atau yang classic look gitu. Nah ini ternyata masih suka bandel juga, masih oke banget lah, nggak yang saklek tajam kayak kita pakai lensa autofocus ya, teman-teman pada tahu ya renderingnya. Dan ini langsung ngebuktiin ketika gue geser dikit framing gue tundukin dikit dan gue maju sedikit, gue cut bagian cahaya yang silau tadi dari framing gue, langsung terjadi foto yang super kontras walaupun di f1 nya. Teman-teman bisa lihat jauh banget. Jadi ini lensa kayak bisa main di sisi yang bandel atau sisi yang tajam-tajam kayak gini nih. Jadi untuk gue sendiri yang kadang-kadang mager gonta-ganti lensa, misalnya ada lagi line up klasik, misalnya gue bawa misalnya yang Heliar. Oh ya, Heliar juga nanti gue taruh link videonya di ujung. Heliar pasti produce gambar yang seperti yang di kiri atau mungkin lebih klasik lagi. Cuman Heliar sama sekali susah untuk bikin gambar yang kayak di kanan. Tapi lensa ini jadi banget. Nah, dalam tes yang selanjutnya gue pakai diafragma termentoknya dia. Waktu itu gue bener-bener baru hands on. Ini gue kaget banget pas gue jepret, anjir f1-nya gini. Tajem dan rendernya tuh apa ya? Yang terang-terang, yang mid-tone, yang gelap-gelap. Karena mungkin karena elemen aspherical yang ada di dalamnya. Ciri khas aspherical lens kayak gitu. Dan di foto ini gue sampai zoom mukanya juga masih aman banget. Gue suka dia punya kontras yang baik, karena di foto-foto gue khususnya di studio gue suka banyak bermain kontras, dan lensa ini bisa mendelivernya dengan baik. Bahkan di half shot yang kayak di kiri dan full shot yang di kanan ini oke banget perform di f1 nya. Nah di foto yang selanjutnya ini terdapat 3 gambar nih. Yang di kiri gue pakai f1 nya, itu ngeliatin bahwa blurnya yang dia punya, karakter blurnya sangat soft. Nggak, kalau Heliar dia kasar ya. Heliar tuh blurnya yang kayak gini. Nah kalau yang 50 f1 soft banget. Jadi kadang-kadang buat orang yang nggak suka distraksi oleh blur, pengen fokus pada objek, ini pilihannya. Dan di foto tengah gue coba foto waktu itu ini scenery malam, lagi wedding partinya. Gue mau motret tangannya dan kebetulan ada lampu yang mengarah ke gue, dan gue coba, dan surprise lagi lensa ini masih suka tipis-tipis ngasih bonus flare yang menurut gue bukan kekurangan, justru bonus nih buat gue nih. Yang harusnya gue dapetin ini di lensa yang si Raja Flare ini kan, si 35mm f1.4 ini. Cuman ternyata lensa ini bisa produce flare tipis-tipis yang menurut gue ya sesuai lah buat mempercantik gambar aja. Dan gue tes di foto yang paling kanan, yaitu gue memotret dekorasi ya. Dan tentunya gue juga nggak mau ngakalin ini pakai mentokin f1. Di sini gue cuma step down sampai f2. Dan yang terjadi fotonya seenak ini. Rentan fokus dan rentan blurnya sangat diterima oleh mata. Dan ini benar-benar kayak gambar yang clean, nggak ada haze atau apa. Aspericalnya sangat berfungsi dengan baik. Itu adalah contoh-contoh foto yang gue kerjakan melalui lensa ini. Kalau gue pribadi, lensa ini menjadi lensa yang sekarang gue bawa kemana-mana, karena gue pun suka banget sama 50mm ya, range-nya di full frame. Jadi menurut gue untuk bawa-bawa lensa kan kadang ribet ya. Lensa ini bisa wakilin tugas gue untuk foto yang dalam tanda kutip beneran gitu, tajam, bersih, dan mau bandel-bandel dikit juga oke. Jadi ini my go to lensa saat ini. Nah teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Voigtlander,
atau tentang fotografi dan skenanya, boleh langsung tulis di komen. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan kalau perlu dinyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru. So itu aja, thank you. Haha.